Pernah nggak sih Anda ke supermarket, lagi nyari bahan makanan favorit, raknya kosong? Atau kaget gitu ya lihat harganya tiba-tiba, wah kok naik? Nah, persis bayangin ini terjadi di Jepang. Dan yang langka itu makanan pokok utama mereka, nasi. Kita mau coba telusuri bareng nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Oke, Sumber kita kali ini, lumayan beragam nih. Ada dari laporan berita TV RI, Kompas, Detikcom, terus media internasional juga. data-data statistik juga ada ya, sama analisis pengamat gitu. Betul, ada cerita warga yang kebingungan, terus data harga yang bikin pusing kepala, sampai kebijakan pemerintah yang jadi sorotan banget. Jadi tujuan kita ini mau bongkar lapis-lapis masalahnya ya, kenapa bisa langka, kenapa mahal. Iya, apa aja faktor penyebabnya, dari cuaca sampai kebijakan. Dan, apa artinya ini semua buat kita yang ngamatin dari jauh? Yuk, kita mulai telusuri. Oke, Jadi, kondisi di Jepang sekarang ini, cukup bikin khawatir sih. Sejak sekitar Agustus 2024 itu, banyak laporan soal rak beras kosong di supermarket. iya, beritanya rame banget soal itu. Harga buat 5 kilo beras itu katanya melonjak tajam. Malah ada yang bilang sampai 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Wow, 2 kali lipat, itu sekitar berapa yen jadinya? Katanya sih bisa sampai sekitar 4.214 yen. Atau kalau dirupiahkan, ya 426 ribuan gitu. Mahal banget ya untuk 5 kilo. Makanya, beberapa toko sampai harus membatasi pembelian. Mungkin satu keluarga cuma boleh beli satu kantong. Kasian juga ya warganya. Iya, kita dengar cerita dari warga kayak Nobuko Stratton. Dia cerita susah banget cari beras Jepang asli di luar area pangkalan militer suaminya. Oh, jadi yang banyak malah beras impor. Betul, banyaknya malah merek impor dari Amerika. Dan menurut dia, rasanya beda kurang manis dan lengket gitu. Nggak kayak beras Jepang asli. Soal rasa ini penting ya buat orang Jepang. Banget. Restoran juga kena dampaknya loh. Jaringan besar kayak Skylark Holdings, Royal Holdings, itu ngerasain tekanan biaya. Pasti pengaruh ke harga menu ya. Iya, harga onigiri aja, nasi kepal ikonik itu, katanya naik sampai 20%. Waduh. Nah, ini kan kompleks ya masalahnya. Akar masalahnya apa aja sih sebenarnya? Nah, ini dia bagiannya ahli. Gimana nih pandangannya? Oke, ini emang situasinya kompleks banget. Kayak badai sempurna gitu, banyak faktor ketemu jadi satu. Badai sempurna ya? Iya, kita bisa kelompokkan penyebabnya. Pertama, jelas dari sisi pasokan yang keganggu. Panas ekstrim tahun 2023 kemarin, itu wah parah dampaknya ke panen. Kualitas dan kualitasnya rusak ya? Betul, stok jadi menipis. Nah, ditambah lagi masalah struktural jangka panjang. Jumlah petani itu turun drastis loh selama puluhan tahun. Oh iya, jadi sedikit sekarang. Banget. Dari jutaan sekarang tinggal ratusan ribu. Kebanyakan udah sepuh lagi. Regenerasinya lambat banget. Terus kebijakan pemerintah gimana? Ada pengaruh? Ada kebijakan lama namanya sistem Gentan. Dulu itu petani dikasih insentif buat mengurangi lahan tanam. Tujuannya bagus sih waktu itu, jaga harga biar nggak anjlok pas surplus. Tapi sekarang jadi masalah ya? Nah, sekarang mungkin malah jadi bumerang. Kapasitas produksi jadi kurang fleksibel pas lagi dibutuhin banget kayak sekarang. Karena petaninya udah nggak sebanyak dulu. Oke, jadi kebijakan masa lalu, iklim, demografi petani, semua nyambung ya? Terus faktor lain? Kedua, ini juga penting. Ada lonjakan permintaan yang nggak terduga. Jumlah turis asing itu mecahin rekor. Oh, turis ngaruh juga ke konsumsi beras? Ngaruh banget. Diperkirakan kebutuhan beras dari turis aja itu naiknya sampai 2,7 kali lipat. Wow, 2,7 kali lipat cuma dari turis. Gede banget itu tekanannya ke pasokan yang udah tipis. Betul. Terus ada juga panic buying dari warga. Mungkin karena ada peringatan risiko gempa besar itu loh di Palung Nangkai. Jadi pada nyetok beras ya karena takut gempa. Bisa jadi. Ditambah lagi, ada dugaan beberapa pedagang ikut nimbun barang. Wah, makin runyam ya. Iya, ironisnya lagi nih, konsumsi beras per kapita di Jepang itu sebenarnya turun drastis loh dalam jangka panjang, udah kalah sama gandum. Loh, tapi kok sekarang malah langka? Nah, ini uniknya. Belakangan ini, konsumsi domestik malah sedikit naik lagi, pertama kali dalam 10 tahun. Mungkin ya, karena harga produk gandum kayak roti sama mie naiknya lebih tinggi lagi. Oh, jadi balik ke nasi karena alternatifnya lebih mahal ya. Menarik. Dari semua faktor itu, mana sih yang kira-kira jadi pemicu utamanya? Susah sih nunjuk satu aja.
Tapi kayaknya ya, kombinasi panen buruk karena cuaca ekstrim sama lonjakan permintaan turis itu jadi pemicu awalnya. Oke, itu pemicu awalnya. Iya, terus diperburuk sama panik buying, mungkin juga penimbunan, dan diperparah lagi sama masalah struktural jangka panjang tadi, soal petani dan kebijakan. Oke, pemerintah Jepang pasti nggak tinggal diem dong ya. Apa aja langkah mereka? Iya, mereka bergerak kok. Cadangan nasional dikeluarin, totalnya lebih dari 300.000 ton. Lumayan banyak ya. Efektif nggak? Nah, awalnya katanya distribusinya agak lambat dan kurang nahan harga. Tapi sekarang ada langkah baru. Mereka percepat distribusi cadangan ke retail, harganya dibikin lebih murah. Oh ya, berapa target harganya? Targetnya sekitar 2.000 yen per 5 kilo. Pemerintah bahkan ikut nanggung biaya distribusinya. Oke, itu satu langkah. Terus apa lagi? Impor. Betul, impor juga digenjot. Kabarnya sekarang mendekati 40% total kebutuhan dari Amerika, Thailand, Vietnam. Ada negara baru juga ya? Iya, bahkan dari Korea Selatan, ini pertama kali dalam 20 tahun mereka impor beras dari Korsel. Wah, sampai segitunya ya. Tapi impor ini kan biasanya isu sensitif di Jepang. Nah, itu dia, sensitif banget. Ada tarif impor yang tinggi banget, 341 yen per kilo di luar kuota WTO. Tujuannya yaitu melindungi petani domestik. Petani yang jadi basis politik partai berkuasa itu ya? Persis, jadi ini dilema klasik banget kan? Mau penuhi kebutuhan konsumen yang mendesak dengan beras terjangkau, atau mau lindungi kepentingan politik petani? Susah. Dan saking panasnya isu ini, sampai Menteri Pertaniannya, Taku Eto itu, mundur ya? Gara-gara pernyataannya dianggap kurang peka. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa peliknya situasi politik di balik krisis pangan ini. Masyarakat gimana reaksinya? Ketidakpuasan publik kelihatan sih. Dukungan buat Perdana Menteri Ishiba katanya juga menurun. Terus ada sentimen kuat, terutama di generasi tua. Soal rasa beras impor tadi ya? Iya, mereka enggan makan beras impor karena ngerasa rasanya beda. Ini ngingetin sama krisis serupa tahun 93, waktu beras impor dari Thailand kurang laku. Terus mereka makan apa dong? Ya akhirnya lebih milih mie atau roti. Tapi generasi mudanya kayaknya lebih fleksibel sih. Ini nyambung lagi ke cerita Nobuko Straten tadi ya. Beras Japonica kayak Koshi Hikari atau Hitomebore itu memang beda sih ya. Pendek, lengket, pas buat sumpit. Banget. Itu bukan cuma makanan, tapi udah bagian identitas kuliner mereka. Jantungnya. Donburi, onigiri, ochazuke. Jadi krisis ini bener-bener nyentuh jantung budaya pangan Jepang. Kalau kita lihat Jepang lagi berjibaku gini, jadi kepikiran situasi di Indonesia ya. Sedikit kontras mungkin. Gimana tuh kontrasnya? Iya, kita kan geografisnya beda ya. Bisa tanam padi beberapa kali setahun. Jepang kan umumnya cuma sekali. Produksi kita juga jauh lebih besar. Berapa tuh bedanya? Kita sekitar 34 juta ton tahun 2023. Jepang cuma 7,48 juta ton. Terus, pemerintah juga klaim cadangan beras pemerintah, CBP kita lagi tinggi-tingginya. Oke. Keunggulan geografis itu memang jadi bantalan ya buat Indonesia yang nggak dimiliki Jepang. Tapi bukan berarti kita santai-santai aja loh. Maksudnya gimana? Pelajaran dari Jepang ini relevan banget buat kita. Soal dampak kebijakan pertanian jangka panjang, pentingnya regenerasi petani, krusialnya manajemen stok dan distribusi pas ada guncangan. Jadi, stabilitas harga dan akses pangan itu PR besar di mana-mana ya? Betul. Nggak ada negara yang kebal sepenuhnya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya. Jadi intinya, krisis beras di Jepang ini bukan cuma soal harga naik titik. Ini tuh titik temu dari banyak hal. Dampak perubahan iklim, kebijakan pertanian yang mungkin udah nggak pas sama zaman, demografi petani yang menua, lonjakan permintaan yang nggak diduga, bahkan ketakutan soal bencana. Badai sempurna tadi itu ya? Iya, badai sempurna, yang lagi nguji ketahanan pangan negara maju. Ini jadi pengingat penting buat kita semua ya. Sistem pangan itu bahkan di negara yang teknologinya maju banget, ternyata bisa rapuh juga ya. Rapuh banget. Kebijakan, iklim, perilaku pasar, budaya konsumen, wah semuanya nyambung dan saling pengaruh ya. Pengalaman Jepang ini bukan cuma cerita dari negeri jauh, tapi bisa jadi cermin juga buat kita di sini. Betul sekali. Potensi kerentanan yang perlu kita antisipasi juga. Nah, mungkin
Ini pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin. Kalau makanan pokok sebuah bangsa jadi langka dan mahal, sementara preferensi budaya ke produk lokal itu kuat banget, pilihan sulit apa sih yang harus dibuat pemerintah dan masyarakatnya? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana negara lain, termasuk kita di Indonesia, bisa belajar dari pengalaman Jepang ini buat memperkuat ketahanan pangan kita sendiri, ngadepin masa depan yang, ya, makin nggak pasti nih.